Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan akhirnya Samsung Galaxy A54 5G mendarat juga nih guys di studio kita. Setelah kemarin kita bahas sedikit ya soal adiknya, yaitu Samsung Galaxy A34 5G, karena kita nggak punya kesempatan waktu yang lama buat bahas full review. Tapi kali ini kita berkesempatan buat ngebahas versi kakaknya atau versi di atasnya, yaitu Samsung Galaxy A54 5G, yang konon katanya nih guys, feel HP ini tuh mirip-mirip sama smartphone seri flagship mereka, yaitu S23 yang versi regulernya. Pasti menarik banget kan? Dan kalau kita perhatikan dari segi packaging boxnya, ya ini tuh masih khasnya Samsung dari tahun lalu ya. Dimana ini tipis, yang artinya kalau nanti kalian tertarik beli HP ini, kalian udah nggak bakal lagi nemuin adapter chargernya di dalam paket pembeliannya. So pastiin kalau kalian nanti tertarik beli HP ini guys, kalian kudu order juga untuk adapter chargernya, yang kalau misalkan kalian mau memanfaatkan fitur fast charge-nya yaitu 25 watt ya. Jadi kalian beli harus yang adapter chargernya yang punya power delivery sebesar 25 watt juga. Tapi gampang, tenang aja, nanti kalau misalkan kalian memang tertarik, link pembeliannya seperti biasa bakalan saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. Nah, kalau kalian lihat ya guys, di bagian depannya ini ya tulis Galaxy A54 5G dan ada display picture daripada smartphone itu sendiri yang berwarna hitam, atau kalau kita lihat di sini dia berwarna awesome graphite guys. Dan kalau misalkan nanti kalian kurang tertarik dengan varian warna hitam ini, masih disediakan 3 opsi warna lain kayak Awesome Violet, kemudian ada Awesome Lime ya warna barunya, dan ada juga varian warna putih. Dan untuk unit yang kita pegang ini, RAM dan storage-nya ada 8/128 GB. Dan kalau kalian ngerasa kurang dan memang saya saranin kayaknya ambil yang paling varian paling tertinggi aja guys, karena secara harga itu cuman selisih sekitar 400 ribuan, dimana untuk varian 8/256 GB dijual di 6,399 juta. Kalau kalian ambil yang ini tuh 400 ribu lebih murah, yaitu 5,999 juta gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian tertarik ya, saya saranin kalian ambil yang versi tertingginya. Dan kalau misalkan kalian itu beli di website resminya ya, tapi kalau misalkan kalian cari di e-commerce gitu, saya yakin kalian bisa dapetin atau nemuin harga yang relatif lebih murah guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya buka boxnya. Oh ya, ini kalau misalkan kalian beli unit retail ya, kalian juga dapetin bonus kartu perdana dari XL seperti ini. Sekarang kita coba buka aja, ini masih disegel ya guys. Kita coba buka aja. Ya, ini masih segel dan kita kletek aja. Nah, seperti ini. Ini ada bonus kartu perdananya. Kita singkirin dulu. Dan sekarang kita langsung buka aja boxnya. Oke. Ini ada kotak lagi harus di bawahnya. Nah, ini sebelum kita bahas smartphone-nya, kita coba lihat dulu ya apa aja isi di dalam boxnya. Kita coba buka dari bawah. Ini ada kabel charger yang Type-C to Type-C seperti biasa guys. Ini udah support power delivery. Kemudian ada kartu garansi dan buku panduan pengguna, pastinya quick start guide. Dan ini ada SIM tray ejector-nya juga di bagian sini. Setelah itu nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi kalian kalau cari softcase bening kayaknya nggak bakalan kalian dapetin juga. Ini ada stiker email. Dan inilah smartphone-nya. Jadi memang minimalis banget ya untuk isi dari paket pembeliannya. Dan oke, ini beresin dulu ya guys biar kita lebih fokus. Ya, ini dia HP-nya guys, dan ini masih dibungkus sama plastik yang kalau kita lihat di bagian depannya sini ada beberapa highlight dari spesifikasi HP-nya. Yang pertama tuh bagian desain layarnya, ini pakai Infinity O display yang disebut sama Samsung ya, tapi kalau kita itu umumnya dia pakai desain layar punch hole. Kemudian untuk setup kameranya, dia triple kamera guys, dimana resolusi kamera utama 50 megapiksel dengan support OIS atau Optical Image Stabilization. So kalau misalkan kalian pakai buat video gitu ya, pastinya ini udah kelihatan stabil lah ya. Kemudian di sini juga ada fitur andalannya mereka nih guys, yaitu fitur IP rating IP67, yang artinya ini udah tahan banget sama air dan juga debu seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lihat aja nih desain warna hitamnya. Kalau nggak salah tuh teman-teman lain banyaknya bahas yang warna ungu, putih, sama yang warna lime ya, warna barunya itu. Dan bisa dibilang agak jarang bahas yang varian warna hitam ini. Semoga kalian masih tertarik ya, karena beberapa temen itu udah ngeluarin video reviewnya gitu guys ya. Oke, kita lihat sekarang seperti apa desain warna hitamnya. Dan iya, seperti ini guys untuk feel-nya. Oh, ternyata guys,
Kalau misalkan dibandingkan sama versi AD-nya A34 5G kemarin, untuk feel di bagian back covernya lebih solid ini, karena ini berbahan kaca guys. Sebentar ya, kita kletek bagian stikernya ini, dan iya seperti ini. Wah, bener-bener sih, so feel-nya ini bener-bener bagus banget guys, mewah dan jelas kokoh banget sih. Untuk bagian frame-nya sendiri ini sepertinya ya masih plastik guys, walaupun ini bagian belakangnya kaca. Biasanya itu format mereka kalau belakang dengan kaca, ininya aluminium ya, tapi ini feel-nya masih plastik. Tapi plastiknya bukan plastik yang murah ya guys, plastik yang feel premium begitu. Kalau kita lihat di bagian frame atasnya ini ada satu buah slot SIM tray dan juga ada lubang mikrofon di bagian sini guys. Kalau kita lihat ya untuk slot SIM tray-nya sebentar. Ya, untuk slot SIM tray-nya ternyata dia hybrid ya guys, jadi bukan yang dedicated. Itu sebabnya saya saranin ke kalian buat ambil varian tertingginya, yaitu 8/256 GB, supaya kalian bisa menikmati lebih nyaman lagi ya untuk penggunaan dual nano SIM card di Samsung Galaxy A54 5G-nya ini. By the way, sorry ya guys kalau agak serak-serak gitu ya, maklum syutingnya pas lagi puasa. Kemudian di bagian frame sebelah kanannya di sini ada tombol volume dan tombol power ya. Jadi ada dua aja. Di bagian bawahnya ada satu buah lubang grill speaker, kemudian ada lubang lagi. Ini saya kurang tahu ya, ini lubang mikrofon atau lubang udara, nggak ngerti. Buat kalian yang paham mungkin bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys. Kemudian port charger USB Type-C, ada lubang mikrofon lagi, dan nggak ada headphone jack 3,5 mm-nya. Dan di bagian kiri ini polosan aja, nggak ada apa-apa guys. Dan kalau kita lihat di bagian layar depannya ini nggak dikasih anti gores bawaannya guys ya. Jadi kalian bisa prefer juga selain adapter charger bawaannya tadi, kalian order juga atau cari untuk anti gores dibuat bagian layarnya. Untuk di bagian depan layar ini ada kamera selfie guys, dan ini resolusi 32 megapiksel. Di bagian belakangnya ya seperti kalian lihat ini setupnya triple kamera, ada LED flash juga, dan yang kayak saya bilang tadi ini setup triple kamera, kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan satu buah lensa kamera makro 5 megapiksel. Lensa kamera depth sensor yang gimmick-gimmick itu nggak ada ya guys di HP ini, jadi kalian nggak usah cari. Oke, kalau gitu ya sekarang kita coba nyalain dulu smartphone-nya dan kita setting-setting seperti biasa, kemudian install beberapa aplikasi, dan kita pasti bakal balik lagi guys, jadi jangan kemana-mana. Yo. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari Samsung Galaxy A54 5G-nya. Jadi ya ini barusan aja saya selesai setting-setting smartphone-nya dan juga install beberapa aplikasi seperti biasa guys buat nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita coba notice dulu dari tampilan layarnya ya guys. Yang sayangnya memang kalau misalkan dilihat dari bagian bezelnya, ini tuh belum bisa kita sebut bezel-less karena tampilannya atau looks-nya itu standar-standar aja ya, nggak bisa dibilang tipis maupun nggak bisa kita sebut tebal juga. Tapi untuk bagian sisi kanan, kiri, dan atasnya ini udah kelihatan simetris ya guys, yang walaupun memang sayangnya untuk bagian bezel bawahnya ya agak sedikit lebih tebal, tapi ya agak disayangkan sih. Kalau misalkan dibuat simetris semua, ini bakalan kelihatan lebih bagus lagi. Tapi untuk kualitas panel layarnya ini Super AMOLED ya, udah nggak perlu diraguin lagi guys, apalagi ditambah sama fitur refresh rate 120 Hz, yang kalau misalkan kalian mau pakai buat scrolling-scrolling kayak gini, atau mau kalian pakai buat kebutuhan entertainment, nonton film, atau ya streaming video gitu, ya panel layar Super AMOLED dari Samsung kayak biasa ya, nggak pernah mengecewakan. Bahkan untuk kelas smartphone 2 jutaan yang menggunakan PLS LCD aja, itu layarnya bisa disebut bagus banget guys. Jadi ya nggak perlu khawatir soal bagian layarnya ini. Oke, untuk proteksi layarnya sendiri ini tuh pakai Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalaupun misalkan nanti kalian budgetnya benar-benar terbatas, nggak bisa beli anti gores tambahan karena memang nggak disediain dari paket pembeliannya. Jadi kalian nggak perlu terlalu worry ya untuk di awal-awal beli smartphone-nya ini. Dan untuk tingkat kecerahannya sendiri ini infonya bisa mencapai peak brightness di 1000 nits ya guys, sorry. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di luar ruangan dan kondisinya itu lagi terik-teriknya matahari seperti itu, ini harusnya masih aman banget untuk visualisasi gambar dari bagian layarnya nanti guys. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita lanjut buat bahas beberapa aplikasi yang udah kita install tadi ya, kayak AnTuTu Benchmark, Sensor Box, dan lain-lain. Di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian karena biasanya ini paling banyak diminta ya guys, selain soal software, yaitu soal penggunaan memori storage-nya. Sorry, kita coba lihat ya di bagian sini. Ini waktu pertama kali kalian setting smartphone ya, penggunaannya itu sebanyak 26,59 GB. Dan kalau kalian udah setting-setting, kemudian install beberapa aplikasi dan juga update 42 aplikasi yang ada di Play Store nantinya, ini akan memakan memori kalian sebanyak 36 GB. Jadi ada peningkatan sebanyak 9 GB
kalau kalian udah setting-setting serta update kemudian install beberapa aplikasi yang kalian butuhkan nantinya. Tergolong ringan, cuman ya menurut saya masih kayak kurang ringan gitu ya, karena baru banget kemarin kita bahas soal MIUI 14 yang dia bisa 10 GB untuk sistemnya guys. Tapi kalau misalnya dari segi bloatware sendiri ini kalau kita perhatikan guys, ini tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi yang saya lihat di sini ada Snack Video, One Esport, Lazada, dan Shopee aja. Kalau TikTok ya saya rasa bukan bloatware ya, karena biasanya pasti kita butuh buat aplikasi TikTok, jadi nggak mungkin kita uninstall juga. Dan oke, yang pertama di sini saya mau tunjukin ke kalian juga adalah soal AnTuTu benchmark-nya, karena ini adalah yang favorit banyak orang juga ya. Untuk skornya sendiri ternyata Exynos 1380-nya yang kabarnya memang mendekati chipset Qualcomm Snapdragon yang 778J 5G itu, ini bisa mendapatkan skor sebanyak 506 ribuan, yang menurut saya secara performa harusnya ini tuh kenceng guys ya, alias ngebut banget. Bahkan kalau kalian lihat untuk skor CPU maupun skor GPU-nya, itu untuk gap skornya ini nggak terlalu tinggi guys, yang mana harusnya secara performa CPU maupun grafisnya nanti dia tuh bakalan balance alias seimbang. Nah, yang selanjutnya di sini mau tunjukin ke kalian soal sensor-sensornya yang seharusnya dengan range harga segini Samsung Galaxy A54 5G bisa kasih sensor-sensor yang tentunya lengkap. Kalau sensor suhu dan sensor tekanan seperti ini tuh memang standar, nggak semua smartphone ada ya guys. Bahkan yang di smartphone di 20 jutaan gitu kadang juga masih belum ada kedua sensor ini. Dan untuk sensor giroskopnya sendiri ini harusnya sudah hardware ya, jadi bukan yang virtual gyro lagi. Dan kemudian untuk kita coba tes pakai aplikasi multi touch tester guys, kita lihat berapa sentuhan layar yang bisa support di atas layarnya sini, yang seharusnya ini harusnya 10 ya. Nah, jadi kalau kalian mau pakai 10 jari di atas layarnya ini harusnya udah bisa dan aman. Dan berikutnya kita coba tes menggunakan aplikasi RealDrum ya. Ya walaupun nggak jago-jago banget mainnya, tapi ya jangan dilihat cara gameplaynya guys, karena bukan mau main RealDrumnya juga, cuman mau nunjukin ke kalian seperti apa responsivitas daripada layarnya ini. Seperti biasa ya, kalian bisa dengarkan dan perhatikan baik-baik untuk sensitivitasnya. Ya, menurut saya sejauh ini cukup baik ya sensitivitas atau respon layarnya, jadi nggak ada delay maupun ghost touch kayak gitu guys. Jadi udah bagus banget kalau misalkan kalian mau pakai buat main game yang kebutuhan layarnya tuh harus yang punya respon tinggi, jadi udah aman banget. Kemudian di sini selanjutnya saya mau tunjukin ke kalian untuk performa dari permainan game PUBG Mobile-nya ya. Sebentar kita coba lihat berapa settingan grafis yang bisa kita dapat dan juga bagaimana experience gyronya kayak gitu. Sebentar aja guys, jadi nggak lama-lama. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya guys, dan kita coba cek dulu untuk sensor gyronya. Ya, ini hardware ya, aman, jadi nggak ada delay tuh seperti ini guys. Dan untuk settingan grafisnya sendiri yang bisa kita dapat ini, kalau kita perhatikan ini defaultnya ada di balance medium. Kita naikin ke SD high dia bisa, SDR dia nggak ada ya, nggak support. Dan kalau kita cek di smoothnya ini terbatas di smooth high aja. Harusnya kalau kita lihat dari angka skor AnTuTu benchmarknya tadi ini tuh bisa di smooth ultra ya minimal, tapi mungkin karena ini chipsetnya Exynos jadi belum terlalu kompatibel sama developer game PUBG Mobile-nya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, kita coba tes main aja sebentar, beberapa mati kill gitu ya. Kita coba lihat apakah cukup nyaman atau enggak. Oke, untuk respon layarnya lagi-lagi bisa dikatakan baik guys, jadi nggak ada delay, baik banget, bagus. Dan untuk stabilan grafisnya sendiri ya sejauh ini juga oke ya. Kita coba ngesot. Oke, masih mati guys. Coba kita sekali lagi. Oke, kita bisa dapat kill ya. Tapi paling nggak di sini saya udah nunjukin ke kalian kalau untuk performa main gamenya ya, walaupun belum smooth ultra, ini udah oke banget lah. Nanti mungkin bakal kita bahas di video khusus aja ya, kalau misalkan kalian butuh untuk video gaming testnya. Nah, yang berikutnya nih, saya hampir kelupaan guys soal
softwarenya, saya hampir tadi mau bahas tapi lupa. Di sini untuk softwarenya sendiri kita udah menggunakan tampilan software yang paling baru, yaitu One UI 5.1 dengan basis Android 13-nya. Jadi ini udah paling yang baru. Bahkan kalau misalkan kalian buka di update softwarenya, ini kalian udah langsung dapetin update softwarenya di bulan ini yang filenya itu sebanyak 223 MB-an. Jadi ya kalau misalkan kalian beli smartphone Samsung guys, ya kalau misalkan ngomongin soal software ya udah nggak perlu diraguin lagi ya, karena mereka tuh bener-bener kayak serius gitu buat ngurusin softwarenya ini. Jadi ya kalau misalkan kalian mau beli smartphone dengan jangka waktu yang lumayan lama ya dipakainya, ya kalau misalkan beli Samsung, saya rasa ya itu udah kelebihan atau nilai plus sendiri dari brand Samsung itu sendiri. Oke, jadi guys, saya rasa ya kayak gitu dulu aja ya video unboxing kita soal Samsung Galaxy A54 5G-nya ini. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil sampel fotonya, nanti bakal saya kasih beberapa sampel fotonya di akhir video ini ya guys. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai akhir dan jangan di skip. Dan kemudian kalau kalian nanti butuh video reviewnya atau video lain dari HP ini, pastiin kalian subscribe dulu dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info dari smartphone ini maupun info dari smartphone terbaru lainnya guys ya. Jadi ya selain support channel ini, kalian juga nggak ketinggalan buat update info terbaru soal smartphone. Oke, kalau gitu guys ya, saya rasa cukup sampai di sini aja. Seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian ya kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya.